datang di podcast aku, Suara yang Pernah Dibungkam. Di sini aku akan membahas suatu hal tentang kesehatan mental yang tak kalah penting dan juga cukup sensitif sih. Dan tentunya di sini aku tidak sendirian. Aku ditemani oleh narasumber yang sangat berani untuk menyuarakan apa yang terjadi. Halo Kak, selamat sore. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, baik semuanya. Perkenalkan, nama aku Alais. Aku umur 18 tahun. Oke, untuk sekarang kesibukannya apa Kak? Untuk sekarang kesibukanku, aku baru kuliah semester 1. Wow, berarti kita sama ya, sama-sama maba. Baik. Gimana sih Kak rasanya kuliah semester 1 ini? Kuliah semester 1 rasanya udah dihantam tugas Wah, yang berarti, banyak, iya. tapi masih aman. Alhamdulillah, berarti sama ya Kak ya. Oh iya. Oke, sebelumnya aku berterima kasih banyak nih sama Kak Alis karena Kak Alis udah mau dan berani bicara apa yang dialami di podcast kali ini. Mungkin podcast kali ini itu juga sedikit sensitif ya Kak, tapi aku memberi apresiasi banget sama Kak Alis. Oh iya Kak, terima kasih juga karena udah diberi kesempatan buat jadi narasumber di podcast kali ini. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa sih yang pernah Kakak alami gitu yang menyangkut tentang kesehatan mental ini? Oke. Nggak apa-apa ini ya aku cerita ya? Iya, nggak apa-apa Oke. Kak. Jadi aku pernah punya pengalaman pelecehan seksual yang terjadi banyak sih, ada dari aku kecil sampai aku kelas 2 SMA. Waktu itu tuh Kakak udah langsung berani berbicara atau gimana? Oh enggak, jadi tuh aku dari kecil awalnya mungkin aku nggak tahu ya kalau itu termasuknya pelecehan seksual, jadi aku diem. Iya, berarti kan masih kecil belum paham gitu. Masih kecil belum paham, terus nggak berani suara juga, nggak berani bilang ke orang tua ataupun keluarga. Terus akhirnya baru nyadar kalau itu pelecehan itu pas terjadi pas SMA, terulang lagi gitu, baru sadar. Terus Kak, sejak itu Kakak baru berani berbicara gitu, berani menyuarakan itu atau gimana awalnya, ada rasa takut atau gimana? Awalnya sih nggak berani bicara ya, cuma makin hari makin lama dipendem terus. Ya, ada rasa ketakutan, rasa cemas, terus rasa kayak apa ya namanya ya, deg-degan, takut lah, kayak gitulah, sedih, cemas, campur aduk lah. Untuk hal itu terus Kakak ngomong gak sama keluarga atau pihak-pihak yang berhak gitu melindungi hak Kakak? Untuk ngomongnya ke keluarga dulu sih awalnya, terus habis itu keluarga punya saran segala macam, akhirnya bukan jalan sih, kayak mau ditindaklanjutinya itu bawa aku ke psikolog dulu. Soalnya iya. Kan yang terpenting mentalnya dulu. Iya, penting banget kesehatan mental itu emang penting Kak. Jadinya ke psikolog gitu. Terus di psikolog itu sekitar berapa kali atau berapa tahun gitu Kak? Untuk ke psikolog perjalanannya panjang, soalnya aku gonta-ganti psikolog hampir 4 kali. Untuk psikolognya itu aku ganti udah 3 kali, sama yang terakhir psikiater gitu. Kalau dari pihak psikiater sendiri tuh gimana sih Kakak ini dalam ditangani psikiater itu seperti apa? Dikasih obat terus gitu atau ada kayak terapi-terapinya Kak? Jadi tuh awalnya tuh kan di psikolog nih, terus habis itu yang psikolog pertama nih aku nggak cocok karena aku trauma sama laki-laki, tapi psikolog laki-laki gitu. Jadinya aku langsung pindah ke psikiater. Ada pokoknya psikiater, tapi di situ aku bisa cerita, aku mungkin bisa lupa sedikit traumaku, cuma mamaku dari keluarga semuanya itu ngekhawatirin karena dikasihnya obat. Soalnya sekalinya aku dikasih obat, aku langsung kayak gimana ya, cemasnya hilang, cuma aku sedikit lupa, ada lupanya. Habis itu sering tidurnya tuh jadi gimana ya, kayak lama banget gitu.
gitu. Jadi keluarga makin khawatir gitu kan ya anak. Nanti takutnya kecanduan obat kayak gitu. Terus abis itu alternatif lain apa Kak? Pindah psikiater atau gimana? Terus akhirnya itu diberhentiin, akhirnya mama cari psikolog lain. Terus yaudah akhirnya dapet psikolog. Terus habis itu sama yang psikolog ini aku cocok, alhamdulillahnya itu yang bantu aku sampai sekarang. Terus perjalanannya juga harus terapis, terus habis itu ya kayak gitu. Pasti itu berdampak di kehidupan juga ya Kak ya. Gimana sih Kak dampak dari yang Kakak alami ini di entah pertemanan ataupun itu kan pastinya kan ada juga kan dampaknya gitu. Kalau dampaknya banyak, mesti mengganggu ke aku juga. Yang awalnya aku orangnya ceria, terus banyak ngobrol, terus sering keluar. Aku tuh anaknya nongkrong banget sama teman-teman. Ekstrovert banget ya. Ekstrovert, jadi orang yang introvert, jadi orang yang dikit-dikit itu nangis, kebawa suasana, kepikiran, takut. Terus habis itu kalau misalnya di tempat ramai pun aku nggak bisa sekarang. Terus biasanya aku sama teman-teman sering banyak ngobrolnya, ceritanya, tapi pas itu aku nggak sama sekali, cuma bisa diem, nangis, bingung kayak gitu, sampai berat badanku juga nurun. Berarti itu sangat mengganggu banget ya Kak ya. Sangat-sangat. Makanya tidur pun nggak bisa, insomnia terus. Berapa lama sih Kak perjalanan Kakak untuk menghadapi semua ini hingga Kakak bisa sembuh seperti saat ini? Untuk perjalanannya kurang lebih itu 1 tahun aku ngelewatin ini semua. Terus habis itu untuk prosesnya ngelewatin semuanya cukup panjang karena ada terapi juga dari psikolognya. Terus habis itu aku sendiri yang pengen survive, soalnya aku capek juga karena masa aku mau kayak gini terus, masa aku terperangkap di kejadian kayak gini terus akhirnya aku berusaha buat kembali kayak dulu lagi. Kayak misalnya aku sekarang pertama kali yang aku lakukan itu aku ikut organisasi. Itu aku mau coba kemampuanku sejauh mana, apakah masih bisa atau enggak untuk melawan gitu. semuanya gitu kan. Untuk melawan semuanya. Terus akhirnya setelah aku tahu ternyata aku masih bisa, terus akhirnya yaudah kayaknya aku nih udah bisa kok gitu, cuma mungkin masih butuh waktu gitu aja. Terus udah lama kelamaan udah terbiasa akhirnya. Tapi cuma kalau untuk trauma mungkin belum sepenuhnya hilang, emang nggak bisa, tapi kadang juga muncul lagi kadang gitu. muncul, kadang ya kayak lupa. gitu. Cuma untuk sekarang so far udah normal, alhamdulillahnya udah membaik, udah bisa menerima, udah berdamai. Wow, Kakak ini keren banget ya. Aku cukup kagum karena Kakak itu udah melewati beberapa perjalanan yang hingga akhirnya Kakak itu bisa kembali pulih seperti sekarang ini. Mungkin dari Kakak ada sedikit closing statement gitu untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami atau juga pernah mengalami hal yang sama seperti kakaknya ini. Oke, closing statement dari aku mungkin kamu tuh berhak didengar, dipulihkan, dan kamu tuh berhak aman. Jadi suaramu itu penting. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Semoga Kakak selalu diberi kesehatan dan juga semangat berjuang untuk kembali sembuh ya, walaupun sembuh tidak sempurna gitu ya Kak ya. Oh iya, terima kasih juga ya Kak. Nah, jadi itu tadi sedikit cerita dari narasumber aku, dan tentunya itu cukup wow sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian di luar sana yang sedang mengalami hal seperti ini, jangan takut untuk berbicara. Pelecehan seksual itu bukan untuk dipendam atau disimpan, tapi berhak untuk berbicara. Kalian itu berhak dilindungi. Apabila kalian
mengalami hal seperti ini. Mintalah bantuan kepada pihak yang berwenang atau seperti guru BK atau pihak-pihak lain yang berhak melindungi hak kalian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Bye bye. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai, layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone. My baby, you're my baby, say it to me, baby. Apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D, 5D, 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan. Terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas, tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Ini metode paling jitu, tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku berbalik menyasar kita. Begitu pula dengan korban. Pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan apakah situasinya tak berpotensi memburuk. Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya. Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam, misalnya tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat. Sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga pilihan, tapi perlu diingat, tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan. Tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkannya. Rekaman kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer dan menyebutkan tanggal dan waktu, wajib dicatat. Jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu.